Henshin! Biasanya setelah satu serial Kamen Rider berakhir, Ana itu selalu bikin pembahasan lagi yang nge-recap beberapa aspek di seri-serinya sejauh ini. Dan kita pilih-pilih nih mana yang terbaik ataupun yang terburuk. Paling terakhir setelah Gachard berakhir 1 tahun lalu, Ana juga langsung bikin video siapa Kamen Rider di era Reiwa yang punya ending dan juga episode penutup terbaik. Di video itu bener-bener pure ngomongin endingnya dan bagaimana serial tersebut memberikan penutupan setelah sudah berjalan 1 tahun. Kali ini setelah gabut tamat, ada apa nih? Kita coba bahas yang berbeda lagi ya. Di video ini kita langsung aja bahas semua final boss atau final villains di suatu serial Kamen Rider. Dan mana yang terbaik dan mana yang terburuk. Biar nggak terlalu luas bahasannya, kita omongin ya secara garis besar sih aksi final boss ini tuh di final episodenya. Nggak membahas lagi dari awal banget, tapi coba Ana jabarkan dasaran-dasarannya secara singkat biar pada semakin paham juga dengan fondasi konfliknya antara si protagonis atau MC yang ngelawan si final boss ini. Berarti ini Ana harus ngebahas lagi dari zaman Zero One. Kalau ada yang salah atau miss-miss dikit ya kalian bantu koreksi aja guys ya. Langsung aja kita bahas. Ini dia. Pertama, ada Kamen Rider Horobi yang berubah menjadi Kamen Rider Horobi Arc Scorpion dari seri Kamen Rider Zero One. Bagian ini perlu kita bahas dasarannya. Tentu momen ini ya semua orang tidak akan lupa, diawali dengan Izu yang berupaya membujuk Horobi agar melepaskan kebenciannya. Tapi Horobi justru membunuh Izu dengan attach arrow-nya ya. Dimana kematian Izu di sini benar-benar jadi episode yang cukup mengejutkan. Masih ada juga kan meme-nya sampai sekarang ya, Izu meledak ya. Dimana kematian Izu memicu Aruto yang kemudian menjadi Kamen Rider Arc One. Horobi sendiri juga menolak bertanggung jawab atas kematian Izu dan tetap bersikeras sama paradigmanya ya. Terjadi pertarungan antara Aruto yang udah jadi Arc One melawan Horobi. Di sini malah Jin yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Horobi. Horobi kan udah menganggap Jin ini tuh seperti anaknya ya, karena Horobi adalah Hyumajir tipe bapak. Kematian Jin tentu membuat Horobi ya terpuruk dalam kesedihan dan membawanya menjadi inkarnasi arc berikutnya. Ditambah karena ada manipulasi dari Azu juga. Dari sinilah Horobi benar-benar menggebu-gebu untuk mengalahkan Aruto demi membalas kematian putranya, bisa dibilang ya, saling balas dendam di sini guys. Pertarungan puncak antara Aruto dan Horobi terjadi di episode final, tepatnya episode 45 Kamen Rider Zero One ya, 45-46, maaf kalau salah ya. Setelah diberikan Arc Scorpion Progress Key dan juga Zetsumetsu Driver, Horobi itu nantang Aruto gelut ya, dimana Horobi juga berubah ke wujud baru bernama Arc Scorpion. Di tengah pertarungan ada momen Aruto yang berubah jadi Arc One membiarkan Horobi itu ngalahin dia dengan alasan Aruto itu ya memahami perasaan duka Horobi ini, dimana kan langsung tercerahkan Aruto juga ya. Dan momen Aruto berubah menjadi Zero One Realizing Hopper itu lebih untuk menyelamatkan Horobi dari perasaan kebenciannya ini. Itu yang Anda lihat ya. Aruto ya tentu masih sangat pedih dengan kematiannya Izu, tapi bisa dengan luar biasa berbesar hati untuk tidak membunuh Horobi agar tidak ada lagi yang harus mati. Ini bagian ending di Zero One yang sulit diterima oleh beberapa orang ya. Pengennya kan langsung bak big book dar gitu. Tapi Anda cukup mengerti di sini maknanya, di mana Zero One adalah rider gitu ya yang jadi pengawal era baru di era Reiwa, di mana era Reiwa sendiri kan memiliki arti ya pesan damai gitu. Inilah yang coba disampaikan di seri Zero One ini, terutama di endingnya. Cukup jelas lah alasan Horobi di sini, di mana sewaktu kita nonton serial Zero One, pada nyangkanya kemungkinan besar arc-nya sendiri kan yang akan jadi final boss. Sebenarnya ya nggak salah, cuman di sini diwakilkan oleh Horobi dengan rasa kebenciannya ya. Walau bagian akhir masih banyak pro dan kontra, tapi fight-nya, presence dari Arc Scorpion plus acting Horobi dan juga Aruto bener-bener top marko top banget di sini guys. Lanjut, nomor 2 ada Storius ya, yang berubah menjadi Kamen Rider Storius di seri Kamen Rider Saber. Selama menonton Gabu, nggak sedikit ya yang memprediksi Nyev juga ya jadi salah satu kandidat final boss. Karakter yang pintar, picik, dan seperti punya ambisi tersendiri. Ya karakter-karakter tipe beliau lah ya. Ini karena sudah pernah terjadi di serial-serial sebelumnya. Jadi ini nyebutnya apa ya? Karakter yang tidak diduga-duga dan jadi final boss. Jadi contohnya itu seperti kayak Gremlin di Wizard dan juga di Reiwa ini ya, si Storius ya, yang jadi final boss di Kamen Rider Saber. Dikiranya Master Logos, taunya Storius. Malah Storius yang ngambil Omniforce Wonder Right Book dari si Master Logos dan menjadi antagonis terakhirnya. Dimana penampilan Storius juga berubah ya dengan mengenakan jubah hijau dan dia juga mulai melancarkan rencana finalnya bisa dibilang ya, dan suaranya juga berubah jadi serak-serak nagih ganggu. Dimana selanjutnya Storius mendapatkan Grimoire Wonder Right Book dan berubah menjadi Kamen Rider Storius. Ana agak lupa penjabaran lengkap dari tujuan Storius ini secara detail
serial ya. Tapi garis besarnya dia itu ya mau menghancurkan dunia. Dah, kayak begitu ya. Beberapa episode yang dihadirkan sebelum final episode ya terbangun dengan cukup rapi. Jadi tidak ada kesan tiba-tiba Astorius itu menjadi final boss tuh bener-bener di akhir banget di serial ini ya. Dan untuk fight-nya ya patternnya hampir mirip-mirip sama fight-fight lainnya ya. Protagonisnya kepayahan, ada momen keajaiban juga. Tapi intimidasi Astorius di sini emang cukup ngeri sih ya. Dimana Astorius itu dikalahkannya dengan form barunya Saber yaitu Wonder Almighty. Yang dibikin logis juga di sini ya. Di sini dunianya itu tetap runtuh dan akan hancur. Bukan akan sih, pasti hancur ya. Dimana di saat-saat terakhirnya Astorius yang menyadari gitu bahwa sesuatu yang baru itu telah tercipta. Namun menyesali juga ya kalau kehancuran dunia itu ya tetap nggak terhindarkan sebelum akhirnya dia itu ya lenyap ya. Ada sedikit momen pertobatan dan kita diperlihatkan dengan masa lalu Astorius yang ternyata dia itu ya mirip seperti Thoma, suka menceritakan banyak kisah kepada banyak orang di zamannya ya. Lanjut ke momen yang epic ya, dimana Tomoya itu ya menjadi pelindung Wonderworld yang baru, dan kita bahas ke Astorius lagi di sini. Jadi roh Astorius itu kan kemudian ya muncul ya di Wonderworld baru bersama rohnya Luna, Tassel, Master Logos yang pertama, dan temannya 2 biji itu siapa namanya itu? Siapa sih? Oh, Legiel sama Zuos ya. Ya pokoknya di sini berakhir damai, di mana Astorius juga menyambut Thoma, menerima Thoma yang kini menjadi penjaga Wonderworld. Karena Astorius sering nyebut soal pahlawan, dan di akhirnya ya dia itu sadar dan bahkan berterima kasih gitu ya kepada si Thoma ini ya sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Dimana dunia itu kan terbentuk dari kisah-kisah yang Thoma tulis. Lanjut ya, nomor 3. Nah, ini perdebatan panjang nih ya. Jadi coba tak jelaskan dulu sebaik mungkin. Didengarkan ya, jadi nggak usah pada ribut lu pada. Yang seharusnya jadi final boss di serial Revise tentu saja Gifu. Tapi jadi berlanjut ke George Karizaki yang berubah menjadi Kamen Rider juga. Dilanjut lagi ke Iki yang harus bertarung dengan iblisnya sendiri, yaitu Vice. Soal ini masih jadi perdebatan siapa final boss sesungguhnya. Tapi di sini Ana mau bahas lebihnya itu ke Vice aja. Ini bisa masuk ke pertarungan bos terakhir dalam tanda kutip. Dan bisa juga ini tuh seperti kayak pertarungan testimonial aja ya. Pertarungan lawak aja. Tapi yang banyak dibahas di fandom sih ini guys ya. Ya kalian cari aja sendiri ya. Vice itu dianggap sebagai final bossnya. Nggak banyak kan yang mengungkit lagi soal pertarungan terakhir soalnya ya. Lawan Gifu yang cuman berakhir begitu aja. Lawan juga malah rame si meme Iki yang ngomong Kamen Rider Revise adalah yang terbaik ya. Jadi yang lebih banyak dibahas itu yang pertarungan lawan Vice itu. Nah coba diperjelas lagi ya. Ini mirip seperti di Gabus sekarang. Dari Boka ke Rango. Dimana anggapan Ana, Boka itu tetap real final bossnya. Karena lebih kerasa secara vibes. Tidak ada salahnya juga kita menyebut Gifu adalah final boss utama karena dia ancaman global bisa dibilang ya. Sumber kontrak iblis juga dan tujuan utama cerita sejak awal kan ya memang Gifu. Klimak besar serialnya ada di pertarungan melawan Gifu. Jadi sekali lagi tidak salah. Nah setelah Gifu kalah, cerita itu fokus ke konflik dengan Kamen Rider juga kan. Sebagai final boss juga. Tapi ini kategorinya tuh lebih human, lebih manusia. Nah konflik manusianya gitu. Tapi kalau ngomongin arc terakhir atau epilog nggak salah juga. Vice bisa dianggap final boss terakhir karena setelah Gifu dikalahkan, fokus cerita itu kan beralih ya ke hubungan si Iki dan juga Vice. Vice kan di sini memilih untuk mengorbankan dirinya dan pura-pura jadi lawan si Iki supaya Iki itu ya bisa melanjutkan hidup dan menghentikan kehilangan si memorinya itu. Pertarungan terakhir serial secara emosional itu ya ada di Iki dan juga Vice. Dan Vice juga nggak jahat ya, tapi mau menolong Iki. Bangke emang ini Revise ya. Gue sampai capek nih jabarin lagi ya, biar nggak pada salah sangka lu pada. Awas aja masih pada salah sangka, udah capek debat saya pak. Jadi masih bahas Vice di sini ya. Pertarungan terakhir dengan Vice kan lebih untuk membuat memori terakhir untuk Iki sebelum Vice ini tuh menghilang. Maksudnya mungkin bagus gitu ya, membuat kita terharu saat mereka jual beli serangan ya. Tapi karena sudah capek, udah keburu kecewa hampir sepanjang serial, ya pertarungan ini yang dikasih bumbu-bumbu lawak bener-bener jadi lawak. Kayak OVJ Anda bilang juga ya, dimana banyak yang nonton terus kan ditepuk tanganin gitu ya. Pertarungan antara Revise dan Vice ini diwarnai dengan berbagai macam genome change ya dan juga remix. Jadi yang mengenang kembali pertarungan-pertarungan masa lalu mereka. Pertarungan ini membuat ingatan Iki tentang Vice ya tentunya ya menghilang satu persatu. Karena jangan lupa juga ada konsekuensi perubahan ya kalau Iki itu terus berubah menjadi Kamen Rider kan. Ini Anda baru ingat lagi nih ya. Dan ketika waktunya tiba bagi Vice untuk menghilang, Iki ya meluk Vice sambil terima kasih atas segalanya. Sebelum akhirnya ya Vice itu benar-benar lenyap ya. Kontrak selesai, ingatan Iki kembali. Udah ingat lagi sama adik-adiknya, papanya, mamanya, dan juga orang-orang sekitar. Cukup panjang bahas soal si Vice ini ya. Memang jadi perdebatan ya. Tapi Ana bakal cantumkannya ya ini tetap
juga ataupun Vice ya. Nomor 4 ada Shuel yang berubah menjadi Kamen Rider Rigat Omega di seri Kamen Rider Geats. Jadi Geats hadir ya dengan konsep kompetisi ya atau permainan yang sudah diatur oleh sebuah sistem ya. Setelah ceritanya itu berjalan ke tengah, udah ketahuan nih sistemnya siapa nih. Dan tetap ya pada garis lurusnya di mana yang dilawan oleh para protagonis di akhir adalah kepala tertinggi yang memegang dan juga mengendalikan sistem tersebut, yaitu Shuel yang berubah menjadi Kamen Rider Rigat Omega. Sudah muncul sejak tengah serial, tapi baru benar-benar kesorot setelah Geats itu memasuki babak akhir ceritanya. Malah fight yang paling keren dari Rigat Omega ini tuh pas awal-awal, yang pas dia muncul, dimana dia itu punya kekuatan reverse yang sampai bisa membatalkan perubahan Kamen Rider yang dilawannya. Jadi kayak dibalikin lagi sebelum punya kekuatan. Jadi cukup gila ini. Apalagi voice actor untuk Shuel ini adalah Yoshisugu Matsuoka. Kalau dia serius atau jadi antagonis seperti ini ya cukup serem juga suaranya ya. Kita tahu ada pengorbanan dari Acheng untuk tindakan dia selanjutnya setelah pertarungan pertamanya ya dengan Shuel. Sampai rela ditembak mati sama Sumuri yang juga ya itu kan dikontrol sama si Sumuri hitam ya. Dilanjut dengan Shuel yang ngebantai-bantai teman-temannya si Acheng itu. Jadi Keiwa MC dan Neon udah berubah jadi Tycoon Bujin Sword dan juga Nago Fantasi. Bahkan setelah si Azuma juga gabung nih ya, jadi Bafaja Machine, ketiganya terbukti nggak mampu melawan Shuel yang merenggut kekuatan mereka dan mengembalikan mereka ke kondisi sebelum menjadi Rider. Dengan kekuatan apa? Yes, Reverse ya. Shuel ngejek kan kalau teman-teman Acheng ini tuh hanya kumpulan pemimpi tak berdaya. Nah, jadi kalau mereka itu nggak jadi Rider ya keinginan mereka yang nggak akan pernah kecapai. Namun Keiwa, Neon dan juga Azuma menolak menyerah, berpegang pada keyakinan siapa? Acheng. Kalau keinginan mereka itu bisa terwujud selama mereka itu terus berharap ya. Seolah menjawab tekad trio tersebut, Geats muncul lagi di sini ya. Si Acheng muncul lagi dengan form Magnum Boost Spek Dewa. Nah, ini sering bilangnya itu Spek Dewa di sini. Ya udah pada tahu lah soalnya ya. Jadi Acheng itu memanfaatkan rencana Shuel untuk menjadi Tuhan setelah dia itu mati. Jadi Acheng Spek Dewa ini tuh ya berubah juga ke Geats 9 ya, nge-rider kick Shuel, dan bagian kematian Shuel ini jadi kematian yang cukup unik karena kita itu sempat dikagetkan dengan yang ada di balik topeng Shuel itu Acheng tiba-tiba. Hah? Kok tiba-tiba Acheng? Berarti Shuel itu Acheng? Nggak kayak gitu. Ternyata itu caranya Acheng menghancurkan Shuel ya, yaitu dari dalam. Ini kan Achengnya udah jadi god gitu ya. Jadi ya cara ngalahinnya juga cukup unik ya, sampai se-overpower itu. Shuel menurut Ana ya di sini good villain ya. Cuman mungkin kalau mau bahas final episodenya Geats ada vibes yang agak kurang kerasa gitu ya ngomongin pertarungan terakhirnya. Itu kan yang sering diperebutkan juga sama kalian-kalian. Lanjut ya, udah nomor 5 guys, ada Gurion yang berubah menjadi Kamen Rider Eldo di seri Kamen Rider Gachard. Jadi diawali dengan Three Dark Sister awalnya ya, lalu kita diperkenalkan dengan sosok Gurion yang menciptakan Three Dark Sister ini. Jadi Gurion tampak seperti villain yang bakal mati gitu ya di tengah serial, dan soal ini benar kan, ya Gurion ya modar gitu ya pas debutnya Platina Gachard, dan kita digantikan dengan yang namanya itu Raja Kegelapan, yang merupakan Tritunggal yang secara vibes udah final boss banget lah. Dimana asal-muasal Kemi, Alchemist, itu semuanya dari Raja Kegelapan. Ada satu Raja Kegelapan yang modar duluan dan ini dijadikan sarana agar si Gurion itu bisa bangkit lewat bantuan dan juga kemauan Atropos. Ini Atropos emang rese, Pak. Di akhir si Gurion itu ya berhasil mengambil batu bertuah milik Raja Kegelapan yang lain kan ya. Dan setelah plan-plannya ini, Gurion sebelum final battle juga mendapatkan belt baru. Sehingga dia itu dapat berubah menjadi Kamen Rider Eldo. Ini juga ya berhubungan sama si batu bertuah tadi. Tujuan Gurion simple sebenarnya ya, yaitu mengubah seluruh dunia menjadi emas. Eldorado. Eldorado kan kota emas ya. Dia itu sangat terobsesi dengan yang namanya emas. Jadi itulah alkimia dia dan itulah estetika yang ada di mata dia. Hotaro di awal fight dengan Gurion ya kepayahan walau sudah dengan form terkuatnya. Karena Gurion itu ya mengubah kemi Hotaro satu persatu menjadi emas. Bahkan belt dan Hotaronya sendiri ya menjadi emas. Sehingga dia itu tidak dapat bergerak. Keajaiban terjadi, Hotaro dengan tekad dan pantang penyerahnya ya bangkit kembali dan mampu meretakkan sihir emas si Gurion ini. Dan muncul form baru di sini yaitu Gachard Ultima Steam Hopper. Di sini baru Gurion itu diobok-obok. Bahkan ya satu pukulan uppercut dari Gachard Ultima Steam Hopper ini ya cukup banget untuk ngelontarin si Gurion itu keluar angkasa. Bahkan sampai terdampar di bumi baru yang baru aja dibuat sama Hotaro. Ingat ya, di ending kan ya si Hotaro bikin bumi baru itu ya. Dan Gurion lalu dihabisi dengan rider kick dari Hotaro dan juga dengan bantuan 101 kemi. Dan di ambang kematiannya dia itu sempat ada momen mengagumi keindahan alkimia dari Hotaro ya. Gurion ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Dari segi acting aktornya keren guys. Bengis, ngeri, kadang-kadang tricky juga. Harusnya bener lah ya, nggak sejelek itu Gurion itu sebagai antagonis Gachard. Cuman memang ada faktor kurang ini itu gitu yang membuat peran dia sebagai villain ya terasa biasa aja ya.
Dan terakhir guys, ada yang baru aja kita saksikan kemarin dan nggak apa-apa ya, Ana jelasin lagi di sini secara garis besar. Ada Rango yang berarti dia itu ya satu-satunya final boss yang tidak berubah menjadi Kamen Rider. Jadi di sini Ana tetap sesuai dengan pendapat Ana yang lebih kerasa pertarungan melawan final boss dan secara intensitasnya itu ada di Boka Jardak ya. Memang Rango Stomach sudah diperkenalkan sejak awal cerita, cuman karena melihat dinamika yang dibangun sampai akhir, ya kurang berasa gitu sosok dan urgensinya sebagai final boss yang harus dikalahkan. Selalu Anda tekankan juga tuh ya, yang lebih ke menghentikan ambisi daripada menghabisi ya. Langgo dengan ideologi kebahagiaannya ya pokoknya bertubrukan ya dengan si Soma ya, membuat Soma harus mengalahkan Langgo ini nggak mau. Dimana pertarungan di fase awal bener-bener sangat menarik sampai Anda juga berkaca-kaca, apalagi dari segi koreografinya di mana ya Gabu itu yang memang tidak pernah gagal. Tapi selanjutnya kita dibuat sedikit kurang srek ya, di mana Langgo itu dihabisi dengan durasi yang terhitung sangat cepat dan bahkan tidak berkesan. Meledak duar selesai. Rasanya ya cukup itu aja penjelasannya. Langsung aja, dan ini dia yang kalian tunggu-tunggu, bakalan ada rank para final boss ini dari yang terbaik sampai ke yang terburuk. Sekali lagi ya, tadi Ana ceritakan lagi biar kalian itu bisa mengingat dan dapat lagi backgroundnya. Dan untuk urutan ini sudah mencakup beberapa aspek besar, seperti kayak visualnya, visualisasi ya, atau visualnya, presence-nya, vibes-nya, fondasi dan juga efek ngerinya seperti apa ke cerita, terus tingkat kesusahan, koreo, dan juga aksi di final battle-nya, terus momen pasca kekalahan, dan intinya ya pokoknya mencakup semua ya, udah Ana sebutin tadi. Langsung aja untuk urutan paling bawah. Nomor 6 berarti ya. Agak bingung sebenarnya ini guys, antara dari Revice atau Gabu. Tapi sepertinya Anu harus nempatin si Vice sih. Perpisahan dan konflik mental Iki dan juga Vice ya terasa bisa lebih dalam ya kalau menurut Anu, tapi terbatas sama durasi. Garis besarnya bagus, yaitu soal pengorbanan karena chemistry Iki dan juga Vice sepanjang serial itu ya udah berjalan sangat-sangat luar biasa ya. Tapi secara eksekusi banyak orang tidak bisa menerima karena cerita Revice juga kebanyakan orang itu ya sudah capek, sudah sangat lelah, sudah tidak bisa berekspektasi apa-apa lagi. Dan biar nggak debat, Anda juga tempatin Kamen Rider juga di sini ya. Jadi singkat aja, soal ini soal juga kurang nuansa ancaman dunia aja, seperti bos besar yang klasik ya. Dan berikutnya, tadi Ana udah sebutkan ya, nomor 5 ya berarti Gabu. Untuk kelebihannya, Langgo ini bos paling grounded ya. Terus cerita utama yang mayoritas ada di drama keluarga Stomach itu ya bikin konfliknya terasa manusiawi dan juga realistis. Makanya, pendalaman emosi karakter-karakter Gabu itu rata-rata bagus semua. Langgo ada rencana melanjutkan misi Boka soal penggembalaan manusia itu. Tapi maaf, soal ini juga terasa biasa aja. Ya, lebih fokus ke drama keluarganya aja sih ya. Dan dikalahinnya juga sangat-sangat cepat sekali. Dar selesai. Udah gitu doang ya. Kita aja bahkan kaget yang nonton. Ke urutan keempat berarti sekarang ya, ada Gurion dari seri Kamen Rider Gachard. Sosok misteriusnya dapat, cukup nyeremin di beberapa kesempatan, cukup berakal juga, dan Gurion ini tuh antagonis yang cukup tepat lah untuk seri Gachard dengan tema alkemisnya ya. Cuman perubahan di akhir-akhir cerita dengan tujuannya itu memang agak bikin bertanya-tanya. Karena temanya alkemi, makanya tujuannya ya membuat dunia kan menjadi Eldorado-nya Gurion kan. Jadi cara pandang yang cukup unik dan beda dari yang lain, cuman terasa kayak biasa aja. Oke, sudah nomor 3 nih guys ya. Nomor 3, Ana kasih ke Shuel, aka Kamen Rider Rigat Omega dari Gits deh ya. Kekuatan Shuel sebagai kepala paling tinggi dari sistem dan segala kompleksitas universe Gits terbilang ya besar dan gak main-main. Ya agak sayang karakternya kurang personal aja ya, dan final battle-nya ya begitu aja. Ya udah gitu aja sih. Jadi sudah tinggal 2 nomor lagi. Nomor 2 Ana tempatkan Storius aja dari Kamen Rider Saber. Sebenarnya ini agak tipis dengan nomor 1 ya, dan Ana agak bingung juga nih. Kelebihan Storius cukup banyak, dia itu tipe villain yang filosofis, punya koneksi kuat juga dengan dunia cerita dan tema utama Kamen Rider Saber. Cuman ya mungkin kerasa sedikit agak terburu-buru di akhir, tapi ya bukan masalah besar. Dan ini dia nomor 1 kita. Final boss terbaik di era Reiwa jatuh kepada Horobi dari Kamen Rider Zero One. Secara desain ya paling keren, apalagi dia kan jadi rider, dan rider itu keren banget, Arc Scorpion. Di pertarungan klimaksnya itu sangat emosional, dramatis, aksi-aksinya juga memorable. Oke, jadi recap lagi guys ya. Tadi nomor 6 itu ada Vice atau juga dari Kamen Rider Revice. Nomor 5 itu ada Rango dari Gabu. Nomor 4 itu ada Gurion dari Kamen Rider Gachard. Nomor 3 itu ada Shuel dari Kamen Rider Gits. Nomor 2 ada Storius dari Kamen Rider Saber. Dan nomor 1 kita ada Horobi dari Kamen Rider Zero One. Jujur-jujuran ya, sebenarnya sejauh ini 6 tahun nih ya,
6 seri Kamen Rider dihidangkan satu persatu dengan final bossnya dari masing-masing seri. Belum ada yang gimana banget buat Ana. Jujur-jujuran, sekali lagi. Tapi inilah yang terbaik yang bisa Ana buat. Ana udah jabarkan semua alasan dan backgroundnya dengan cukup lengkap dan juga kasih beberapa pendapat. Jadi silahkan didengarkan dan juga diresapi dengan bijak. Gak ada bias-biasan mengenai penilaiannya. Anda juga pasti lihat secara ceritanya itu seperti apa. Kalau kacrut ya kacrut gitu. Apakah kalian setuju dengan rank Ana di video ini? Kalian juga boleh bikin ranknya sendiri di kolom komentar dan disertai alasannya juga boleh guys ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sebentar lagi Kamen Rider Zetsu tayang. Ayo kita semangat lagi guys ya. Rider baru, semangat baru. Dan juga tetap turunin ekspektasi. Jadi nanti kita lihat aja ketika udah Zetsu tamat. Nanti Ana bikin rank-rank seperti apa lagi guys ya. Mencakup semua rider-rider di Reiwa juga. Thank you semua yang sudah menonton. Jangan lupa diskusi ya. Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye.